Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sayang, kembali lagi dengan channel Sat TV yang tentunya akan menemani sayangku semua dengan alur cerita film India. Alur film kali ini merupakan sebuah film luar biasa mengenai kisah nyata yang terjadi pada tahun 1959. Kemudian dijadikan sebuah film dengan judul Rustom pada tahun 2016 yang diperankan oleh Akshay Kumar. Diceritakan dalam film ini merupakan seorang perwira angkatan laut bernama Komandan Rustom Papri yang sangat terkenal di kotanya dan menikah dengan Cynthia Papri dan hidup bahagia. Namun, di pertengahan pernikahannya mereka mengalami kegagalan, yaitu karena istrinya selingkuh dengan teman dekat si Rustom sendiri. Karena kesepian ditinggal bertugas oleh Rustom, dan akhirnya terjadilah pembunuhan Rustom kepada selingkuhan istrinya. Lalu bagaimana cerita selengkapnya? Yuk simak ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan keadaan di sebuah kapal. Seorang komandan kapal bernama Rustom memberikan pengumuman kepada seluruh awak kapal bahwa kapal akan segera merapat ke Mumbai dan memberi mereka cuti sampai waktu yang ditentukan. Hal itu disambut dengan gembira oleh seluruh awak kapal. Rustom pulang dengan penuh bahagia. Dia membeli bunga untuk istrinya, tapi sesaat sampai di rumah, asisten rumah tangganya yang bernama Jian Nabai mengatakan bahwa Cynthia belum pulang dari kemarin. Rustom terus menghubungi Priti dan menanyakan keberadaannya, tapi Priti tidak mengetahuinya. Rustom curiga apalagi dia melihat sebuah paket bunga ada di kamar mereka. Rustom memeriksa lemari Cynthia dan menemukan banyak surat serta bingkisan di sana. Rustom membaca semua surat itu dengan perasaan hancur, apalagi dia menemukan foto Vikram ada di sana. Rustom lalu pergi ke rumah Vikram dan dia terkejut melihat Cynthia ada bersamanya di kamar Vikram. Saat itu Rustom sangat terlihat hancur dan terluka hatinya. Keesokan harinya Cynthia pulang. Cynthia terkejut melihat Rustom membaca surat-surat dari Vikram. Cynthia menangis dan ingin menjelaskan semuanya, tapi Rustom menolaknya. Rustom ingin menanyakan memar yang ada di dahi Cynthia, tapi amarah mengalahkannya dan meninggalkan Cynthia. Rustom pergi ke gudang senjata dan mengambil pistol. Kemudian Rustom pergi ke perusahaan Vikram dan mencarinya, tapi Rosti, asistennya, mengatakan bahwa Vikram belum datang. Rustom lalu pergi ke rumah Vikram, dan Rustom menyapa Banabai dan bergegas pergi ke kamar Vikram, sementara Banabai menyiapkan sarapan untuk Vikram, dan dia tiba-tiba mendengar bunyi suara tembakan dari kamar Vikram. Dia berlari ke sana dan dia lebih terkejut saat menyaksikan Vikram tergeletak dengan luka tembak. Sementara Rustom berdiri memegang pistol. Rustom lalu pergi ke kantor polisi dan menyerahkan dirinya. Inspektur Logo segera melakukan penyelidikan. Preti yang tak lain adalah adik kandung dari Vikram datang dan meminta polisi segera bertindak kepada Rustom. Preti mengancam Logo dengan kekuasaan yang dimilikinya, tapi Logo tak gentar, malah mengusirnya agar tidak merusak TKP. Seorang polisi bernama Tukaran menelpon reporter bernama Eric. Dia memberitahukan kematian Vikram yang ternyata termasuk deretan orang yang ternama. Eric pun membayar Tukaran agar tidak menyebarkan beritanya kepada reporter lain. Ia segera mencetak kabar itu dan laku keras tentunya. Di tempat lain, Preti membayar seorang pengacara bernama Laxman dan memintanya untuk membuat Rustom dihukum. Kemudian Eric menemui Jeje, seorang ketua di badan hukum. Dia meminta agar Jeje menunjukkan seorang pengacara untuk membela Rustom, karena menurutnya Rustom melakukan hal yang benar, walaupun dengan cara yang salah. Lagi pula, lawan Rustom adalah orang yang mempunyai kekuasaan dan dapat membeli hukum. Jeje pun setuju. Cynthia datang ingin bertemu dengan Rustom, tetapi Rustom menolaknya. Bahkan ketika pengadilan dibuka pun, Rustom tidak mau melihat ke arahnya sedikit pun. Petugas bagian hukum di Angkatan Laut memohon kepada Hakim Ketua untuk memindahkan Rustom ke tahanan Angkatan Laut. Tetapi Preti marah dan menolak usulan tersebut. Kemudian Rustom sendiri menolak ide itu. Dia ingin diperlakukan secara adil tanpa melihat pangkat ataupun jabatannya. Atasan Rustom yang bernama Ceria berusaha merayunya, tapi Rustom tetap pada pendiriannya. Hakim Ketua lalu memutuskan kalau Rustom akan berada di dalam tahanan polisi selama penyidik menyelesaikan kasusnya. Logo menginterogasi Preti dan seluruh orang yang berkaitan dengan Rustom. Dari semua itu, Logo mendapat informasi bahwa yang ternyata Rustom, Cynthia, Preti, dan Vikram saling mengenal, tetapi tidak terlalu dekat, karena pekerjaan Rustom yang mengharuskannya berlayar cukup lama membuat Cynthia kesepian dan kehadiran Vikram membuat mereka akhirnya dekat. Logo lalu menginterogasi
Rustom dan menanyakan hubungannya dengan Vikram. Flashback pun dimulai. Rustom dan Vikram bertemu di acara pesta ulang tahun Kamat, atasan Rustom. Vikram adalah seorang pembisnis muda yang sangat terkenal saat itu menawarkan kerjasama pada Rustom mengenai pembelian kapal, tapi Rustom menolaknya, dan flashback pun berakhir. Logo menanyakan tentang tugas Rustom di London, tetapi karena itu tugas rahasia, dia menolak memberi keterangan. Sementara itu, di kantor Angkatan Laut, Kamat terlihat gusar. Dia memerintahkan Ceria untuk mencari dokumen yang berisi tanda tangannya di rumah Rustom. Scene lalu memperlihatkan Erik ketemu dengan Rustom yang membawa seorang pengacara yang akan membantunya di persidangan nanti. Erik bahkan bilang bahwa dia akan memberitahu semua orang tentang bukti perselingkuhan Cynthia dengan Vikram. Tapi Rustom menolak bantuan itu. Erik merasa heran dengan sikap Rustom, tapi kemudian dia mendapat ide. Erik menemui Cynthia dan memberitahu tentang penolakan Rustom karena dia tidak ingin Cynthia dipermalukan. Cynthia menangis lalu mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan apapun yang orang pikirkan tentang dirinya. Yang dia inginkan sekarang adalah kebebasan Rustom. Tak lama kemudian, dua orang pria datang dan masuk ke rumah Rustom. Mereka membongkar dan menggeledah isi rumah. Karena tidak mendapatkan apa yang mereka cari, mereka pun meninggalkan Cynthia. Cynthia merasa heran karena mereka tidak mengambil barang-barang berharga yang ada di rumahnya. Cynthia datang ke kantor polisi, tapi Rustom lagi-lagi tidak ingin menemuinya. Cynthia lalu menulis sebuah pesan tentang orang yang datang menggeledah rumah mereka dan meminta tukaran menyampaikannya kepada Rustom. Dan Rustom akhirnya mau bertemu. Cynthia memeluk Rustom dan meminta maaf kepadanya. Rustom hanya diam dan menahan tangisnya. Tetapi kemudian akhirnya dia luluh dan mau memeluk Cynthia. Dalam pelukan Rustom, Cynthia akhirnya bercerita tentang apa yang terjadi sebenarnya. Flashback pun dimulai. Scene memperlihatkan Cynthia mengantarkan Rustom saat akan berlayar. Preti datang menghiburnya dan menghabiskan waktu bersama. Suatu hari, Vikram dan Fitri merayakan ulang tahun Cynthia di bungalow mereka. Tapi Preti mendadak harus pergi dan meninggalkan mereka berdua. Mereka menghabiskan waktu bersama. Sikap hangat yang ditunjukkan Vikram pada Cynthia membuatnya baper parah sehingga terjadilah adegan wik-wik tersebut. Cynthia pun merasa bersalah karena telah melakukan pengkhianatan pada Rustom. Dia lalu memutuskan untuk meninggalkan Vikram. Setelah itu, di kapal Kamat marah karena orang yang disuruh tidak menemukan dokumen yang mereka cari. Di lain tempat, Erik kembali menerbitkan berita tentang Cynthia yang memohon agar Rustom segera dibebaskan. Erik sangat bahagia karena beritanya di koran kembali laris manis, bak kacang goreng. Priti menemukan Laksman, dia marah gara-gara koran itu. Publik telah mementingkan berita tentang Cynthia dan kejujuran Rustom yang mau mengakui kasus penembakan itu daripada kematian Vikram. Laksman mengatakan bahwa itu adalah hal yang baik karena dengan begitu mereka tidak perlu lagi bersusah payah untuk membuat Rustom membusuk di penjara, karena Rustom akan mengakui kesalahannya sendiri di pengadilan nantinya. Persidangan kembali dimulai. Hakim ketua meminta pengakuan pada Rustom kalau dia benar membunuh Vikram, tapi Rustom menolak semua tuduhan itu. Dia juga akan menjadi pengacara dalam membela dirinya sendiri untuk persidangan itu. Preti dan Laksman mulai bergerak. Mereka menggunakan kekuasaan mereka untuk membayar semua saksi yang nantinya akan dipersidangkan. Sementara Rustom diam-diam meminta bantuan pada Tukaran dan Janebek untuk mendapatkan bukti-bukti yang akan menunjukkan di persidangan. Kamat mengundang Cynthia untuk datang ke tempat tersembunyi miliknya. Dia mengatakan bahwa Departemen Angkatan Laut akan segera memecat Rustom. Dia memberi gambaran masa depan kepada Cynthia yang mungkin saja akan segera diceraikan oleh Rustom dan tentunya akan kesulitan dalam masalah uang. Dia akan menyelesaikan masalah keuangan Cynthia dengan syarat Cynthia harus menemukan dokumen penting yang ada pada Rustom. Kamat akan membayar mahal untuk itu. Cynthia tertawa, tapi kemudian dia mengatakan bahwa sebenarnya Kamat yang harus mengkhawatirkan dirinya sendiri. Flashback pun dimulai. Ternyata saat Cynthia menemui Rustom kemarin, Rustom sudah memprediksi pertemuan itu. Dia meminta Cynthia menyerahkan amplop pada Kamat. Flashback berakhir. Kamat menerima amplopnya dan Kamat terkejut membacanya. Ternyata Rustom meminta uang lebih dari apa yang ditawarkannya. Kamat tidak bisa menyanggupinya karena jumlah itu terlalu banyak. Tapi Cynthia meminta Kamat segera mentransfer uang itu ke rekeningnya. Kalau tidak, Kamat pasti sudah tahu apa yang akan dilakukan Rustom. Kamat mengejeknya untuk apa uang sebanyak itu. Toh pada akhirnya Rustom juga akan mendekam di penjara.
Tapi Cynthia tersenyum dan membela Rustom. Cynthia juga menyampaikan pesan Rustom, jika Kamat berani mengirim orang lagi ke rumah mereka, maka Rustom akan melipat gandakan uang yang dimintanya. Cynthia kemudian pergi meninggalkan Kamat yang kesal. Sin lalu memperlihatkan Logo yang memeriksa isi dompet Rustom dan dia menemukan perangko. Logo pun segera pergi ke kantor pos dan meminta keterangan petugas pos yang mengetahui tentang Rustom dan memberi keterangan kalau Rustom melakukan panggilan ke Delhi pada pagi itu. Sementara itu, publik mulai melakukan demonstrasi kepada mereka untuk meminta pengadilan membebaskan Rustom. Pengadilan kembali digelar. Hakim ketua mengundang beberapa juri yang akan membantunya dalam memutuskan apakah Rustom layak untuk dibebaskan atau dihukum. Jadi, di masa itu hukum di pengadilan masih menggunakan dewan juri untuk memutuskan salah atau tidaknya seorang terdakwa. Laksman mulai memanggil saksinya. Rosi yang memang sudah dibayar memberikan kesaksian palsu. Dia mengatakan bahwa Rustom yang pada saat itu datang mencari Vikram sedang datang dalam keadaan marah dan berencana membunuh Vikram. Tapi Rustom mengingatkannya, apakah mungkin seseorang yang sedang marah dan terlihat ingin membunuh seseorang malah memuji kecantikan Rosi pada pagi itu? Rosi pun terdiam dan tak bisa menjawabnya. Laksman lalu memanggil saksi berikutnya, yaitu petugas penyidik. Tapi Logo yang seharusnya datang digantikan oleh asistennya. Dia memberitahu kalau Logo pergi karena ada urusan mendesak. Sin lalu memperlihatkan Logo yang baru saja mendarat dan seorang temannya datang dan memperingatinya bahwa apa yang direncanakannya sekarang itu sangat berbahaya. Tapi Logo tidak memperdulikannya. Laksman memanggil saksi kunci yang menjadi saksi penembakan Rustom pada Vikram, yaitu Banabai. Banabai memberikan kesaksian palsu dengan mengatakan bahwa Rustom menembak Vikram tepat di depan matanya saat dia datang ke kamar Vikram. Kemudian Rustom menanyakan apa yang sebenarnya dia datang ke kamar Vikram. Saat Rustom menembak Vikram, Banabai terlihat ragu, tapi dia menjawab kalau dia ingin menanyakan menu sarapan pada Vikram. Rustom lalu menunjukkan foto-foto yang menunjukkan bahwa Banabai sudah lebih dahulu menyiapkan sarapan untuk Vikram dan tidak mungkin Banabai menyiapkan menu sarapan untuk dirinya sendiri. Sementara itu, menu yang terdiri dari daging dan Banabai adalah seorang vegetarian. Banabai yang tertunduk malu, Laksman dan Preti pun mulai panik. Kemudian, Banabai menangis dan memberitahu kalau Laksman menyuruhnya berbohong dan meminta maaf pada Rustom dan hakim ketua karena telah menuruti perintah Laksman. Laksman lalu memanggil Preti dan menanyakan tentang hubungan Cynthia dengan Vikram. Preti memberi kesaksian bahwa Cynthia lah yang menggoda Vikram karena merasa kesepian. Cynthia kemudian maju dan mengakui hubungan gelapnya dengan Vikram. Rustom menahan rasa kecewanya dan menanyakan apakah yang dikatakan Preti tadi itu benar. Cynthia menolaknya dan mengatakan bahwa Vikram lah yang mendekatinya terlebih dahulu. Cynthia lalu menceritakan bagaimana akhirnya hubungan itu terjadi. Tapi setelah itu, dia merasa bersalah dan meninggalkan Vikram. Vikram tidak terima dan terus mengirimkannya surat dan hadiah. Rustom lalu menanyakan tentang luka memar pada dahi saat pergi sebelum kematian Vikram. Flashback pun dimulai. Malam saat Rustom melihatnya, Cynthia bersama Vikram. Ternyata malam itu Cynthia mau minta Vikram untuk tidak menghubunginya lagi. Vikram marah dan mengancam akan memberitahu hubungan gelap mereka pada Rustom. Di sana diketahui ternyata Vikram hanya ingin membalas dendam pada Rustom. Vikram menjelek-jelekan Rustom dan Cynthia marah lalu menghina Vikram. Vikram tidak terima lalu menampar Cynthia dan membuat Cynthia terjatuh mengenai kursi. Malam itu Cynthia berjalan tak tentu arah. Dia menangis dan menyesali semua perbuatannya. Itulah sebabnya dia tidak pulang malam itu. Flashback pun berakhir. Cynthia menangis. Rustom datang memberikannya sapu tangan dan mengantar Cynthia kembali ke kursinya. Kemudian Rustom memanggil Preti dan menyuruhnya membaca surat yang dikirim Vikram untuk Cynthia. Dalam surat itu, Vikram terus mengatakan bahwa perselingkuhan mereka itu sudah biasa terjadi antara laki-laki dan perempuan karena mungkin Rustom juga melakukan hal itu dalam bertugas dan Cynthia juga berhak melakukan hal itu. Ia mengatakan bahwa Cynthia tidak perlu merasa bersalah atas apa yang mereka lakukan. Itu artinya memang benar Vikram lah yang merayu Cynthia, bukan malah sebaliknya. Preti terdiam lalu memandang Rustom penuh amarah. Sin lalu memperlihatkan Logo menemui Baksin, seorang sekretaris di Departemen Pertahanan.
Logo menanyakan tentang percakapan yang Rustom lakukan dengan Baksin pagi sebelum kejadian penembakan. Baksin lalu memberikan rekaman suara teleponnya dengan Rustom pagi itu. Di lain tempat, Ceria memberikan bukti kalau mereka sudah mentransfer uang yang diminta Rustom pada Cynthia. Pengadilan kembali digelar. Laksman menanyakan kepada Rustom harus membawa pistol kalau memang dia tidak berniat membunuh Vikram. Rustom kemudian menceritakan kalau pagi itu dia memang hanya sekedar ingin menanyakan kenapa Vikram tega melakukan hal itu padanya. Tapi mengetahui kalau Vikram juga memiliki pistol, Rustom sengaja membawa senjata untuk berjaga-jaga menghadapi emosi Vikram yang mudah marah dan emosi cuma gara-gara hal sepele. Rustom membuktikan hal itu dengan memanggil saksi. Saksi itu adalah seorang pelayan yang pernah tidak sengaja menumpahkan minuman ke sepatu Vikram, dan Vikram langsung marah lalu menodongkan pistol. Kejadian pagi itu di kamar Vikram, Rustom awalnya meminta Vikram untuk menikahi Cynthia, tapi Vikram menolaknya. Vikram malah dan hendak menembak Rustom. Rustom pun berusaha membuang pistol milik Vikram dan akhirnya mereka terlibat pertarungan. Vikram berhasil meraih pistolnya dan mengarahkannya pada Rustom, tapi Rustom segera menembaknya. Rustom mengakui kalau dia memang menembak Vikram, tapi untuk mempertahankan dirinya. Laksman merasa aneh karena kalau mereka memang terlibat perkelahian, kenapa handuk Vikram masih terlihat rapi dan menyidik tidak menemukan debu sedikit pun di seragam Rustom. Rustom balik menyerangnya dengan mengatakan bahwa dia dan Vikram bukan bertarung di ring tinju yang harus berkotor ria untuk membuktikan adanya pertarungan. Laksman dan Priti merasa kalah, tapi tiba-tiba Logo datang dan memberikan bukti percakapan antara Rustom dan Baksi. Isi percakapannya ternyata Baksi sudah mengetahui tentang masalah Rustom dengan Vikram, dan Baksi menyuruh Rustom bersabar karena dia akan mengurus masalah itu, tapi Rustom menolak dan berjanji tidak akan melepaskan Vikram. Pernyataan itu digunakan Laksman kalau ternyata memang benar bahwa Rustom berencana untuk membunuh Vikram. Rustom menolak pernyataan itu, tapi dia tidak berusaha untuk memberikan bukti atas pernyataannya. Hakim ketua menunda persidangan dan memberikan kesempatan pada juri untuk memutuskan apakah Rustom bersalah atau tidak di persidangan akhir nantinya. Logo menemui Rustom. Dia masih merasa ada sesuatu yang tidak selesai dalam kasus itu. Dia menanyakan apa yang sebenarnya dilakukan Rustom di London. Rustom lalu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Flashback pun dimulai. Dia datang ke London untuk memeriksa kapal induk yang akan mereka beli untuk memperkuat departemen mereka. Tapi ternyata kapal itu tidak layak pakai. Dia memberitahu hal itu pada Kamat, tetapi ternyata Kamat bersengkongkol dengan Vikram dalam pembelian kapal induk itu. Mereka akan membelinya dengan harga murah dan menjualnya kembali dengan harga tinggi pada Departemen Angkatan Laut. Vikram datang menemui Rustom dan menawarkannya uang agar Rustom menulis laporan kelayakan dengan baik untuk kapal itu. Rustom marah dan menampar Vikram. Dia lalu menemui Baksi yang saat itu juga sedang berada di London. Dia memberitahu tentang rencana Kamat dan Vikram, tapi lagi-lagi dia terkejut karena ternyata Baksi juga ikut andil dalam rencana itu. Baksi bahkan mengatakan bahwa dia akan menyuruh Vikram untuk menaikkan harga untuk Rustom. Rustom menolak dan mereka kemudian memutasi pekerjaan Rustom yang mengharuskannya berlayar selama 6 bulan. Rustom mengakui hubungan Vikram dan Cynthia adalah kegagalannya yang mampu melindungi bangsa tapi tak mampu melindungi keluarganya sendiri. Rustom mengatakan bahwa Cynthia sebenarnya tidak bersalah karena dia hanya korban dari balas dendam Vikram kepada Rustom. Itulah sebabnya dia merencanakan semuanya dan menghubungi Baksi pagi itu. Tapi Baksi telah mengedit seluruh percakapan. Rustom ternyata mengancam Baksi kalau dia memiliki salinan dari dokumen laporan tentang buruknya kapal induk yang akan mereka beli. Rustom mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak memiliki salinan laporan itu. Hal itu digunakannya hanya untuk mengancam Baksi dan yang lainnya agar menghentikan pembelian kapal induk itu yang akan merugikan negara. Rustom tidak mempermasalahkan rekaman itu karena dia tidak ingin kepercayaan publik pada Departemen Angkatan Laut hilang. Rustom juga menceritakan kejadian sebenarnya di kamar Vikram. Ternyata saat itu dia pergi ke kamar Vikram. Vikram sedang mandi. Rustom sengaja mengobrak-abrik kamar itu agar terlihat mereka telah melakukan pertarungan. Rustom menembak Vikram begitu dia keluar dari kamar mandi dan membuat rekayasa TKP untuk memperkuat ceritanya.
Logo pun hanya diam mendengarkan pernyataan itu. Persidangan terakhir dibuka. Para pendukung Rustom berdiri di luar pengadilan dan menyerukan pembebasan untuknya. Hakim ketua lalu meminta keputusan dewan juri, dan setelah itu hakim ketua mengumumkan kalau mereka memutuskan Rustom tidak bersalah dan memberi kebebasan untuknya. Semua menyambut gembira keputusan itu, sementara Kamat, Laksman, dan Priti memandang dengan penuh kesalan. Film diakhiri dengan Rustom yang duduk di sebelah Cynthia, menangis meminta maaf kepadanya. Rustom tidak menjawab, tapi dia mengeluarkan tangannya kepada Cynthia dan merangkulnya keluar dari pengadilan, dan film pun berakhir. Gimana sayang? Seru banget kan filmnya? Jadi film ini membuat kita baper dan merasa kok ada sih lelaki yang sebaik Rustom yang masih menerima istrinya tanpa syarat. Dan banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini, bahwa sebagai pasangan tidak baik memiliki teman lawan jenis yang terlalu dekat, karena khawatir salah satu di antaranya memendam rasa sehingga terjadilah hal yang tidak diinginkan. Ya enggak? Oke deh, sepertinya biasa ya sayang. Kalau kalian suka, like video ini, komen kalau ada kesalahan, dan subscribe kalau masih mau dengerin ocehan dari akunya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.